Amin.
ya asikal Mustafa absyir bidaidil huda ya asikal Mustafa absyir bidaidil huda adara Mustafa sawa wa
Rasulullah
yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Aila, Nadia, dan juga Naila. Tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا yang bulan Ramadan adalah bulan yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan biasa mengenai petunjuk itu dan membedakan antara yang benar dan yang baik. Karena itu, barang siapa yang akan bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari dari ibadah yang kedua. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilanya dan mengagunkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kehadiran Allah atas segala nikmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Adinda Aila dan juga Adinda Aila. Selanjutnya kita mengunggah acara yang ketiga, yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama, perwakilan dari santri senior putri yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Mbak Yu Siti Nurul Naili Siva. Aku teman-teman
Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya takdirkan Abah Muhammad Marwan Zainal Abidin wa Ahlul Bait selaku pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami. Yang saya hormati kepada jajaran asatidz serta asatidah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan kepada seluruh santriwati khususnya yang telah berkenan hadir dalam acara akhir sanah ini yang saya hormati. Dan tak lupa kepada santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis insyaallah penuh barakah ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan salawat tadi semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili kelas Tahasus tahun ajaran 2020-2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada Abah Muhammad Marwan Zainal Abidin dan Umi Refatul Karunia serta kepada jajaran ustaz dan ustazahku semuanya yang telah sabar dan tulus dalam mendidik, membimbing serta mengajar kami sehingga kami bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan terima kasih telah membekali kami dengan segudang ilmu yang kami tidak bisa membalas jasa-jasa beliau semuanya kecuali dengan ucapan terima kasih dan doa semoga rahmat serta kasih sayangnya Allah selalu tercurahkan kepada beliau-beliau semuanya baik di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adanya pertemuan pasti tidak luput dari kesalahan dan tidak menutup kemungkinan dalam proses pembelajaran selama ini banyak kesalahan dan kekhilafan dari kita, baik itu disengaja atau tidak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan kami untuk tahasus selanjutnya yaitu nikmatilah masa indah belajar kalian dengan kesabaran dan siapa yang bersungguh-sungguh niscaya ia akan berhasil. Semoga kita semuanya sukses dan berhasil dalam menggapai cita-cita dan harapan kita masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa. Adapun sambutan yang kedua, perwakilan dari santri senior putra yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Raden Mas Kang Said.
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau Kiai Haji Muhammad Marwan Zainal Abidin selaku pengasuh pondok pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami Walul Bait. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan semua Dewan Asatidz Riyadhus Shalihin Al-Islami, dan tak lupa semua kepada semuanya teman-teman saya, teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat dikumpulkan ke dalam sebuah pertemuan dan insya Allah penuh keberkahan. Semoga rahmat Allah turun semua di tempat kita tanpa terkecuali. Kedua kalinya salawat serta salam kami ucapkan, kami sampaikan ke junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kami bertahun-tahun lamanya tinggal di lingkungan yang penuh harmonis dan penuh agamis, yang di dalamnya terdapat ajaran, pengarahan serta bimbingan dari ustaz-ustaz kita sekalian. Hal itu sudah kami rasakan mulai sejak dari awal kami melangkahkan kaki di pondok pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami itu, hingga akhirnya kami melangkahkan kaki pergi dari gerbang pondok pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami ini. Ucapan syukur dan alhamdulillah kita ucapkan kepada kedua orang tua kami yang telah menempatkan kami dan menyekolahkan kami ke dalam pendidikan Islami di pondok pesantren tercinta ini. Serta ucapan rasa maaf kami sebesar-besarnya kepada kedua orang tua kami atas segala kekhilafan dan kelalaian kami dalam menjalankan amanah sebagai thalabul ilmi. Ucapan syukur juga kita ucapkan bersama-sama kepada Dewan Asatidz maupun Asatidzah Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami, yang dengannya lah kita semua dirubahkan hidup kita yang asalnya gelap menjadi terang, yang menjadikan cahaya yang terang benderang, menjadikan kami semua mutiara yang tak terhingga nilainya. Dan lebih daripada itu, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Dewan Ustadz maupun Ustazah Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami atas segala kekhilafan dan kesalahan kami. Bagi para adik-adikku sekalian, kami sampaikan dan kami berpesan pada kalian semua tanpa terkecuali, bertahanlah serta berjuanglah di pondok pesantren Riyadhus Shalihin ini. Jangan pernah kalian putus asa atas segala hal-hal yang kalian usahakan. Semoga apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya.
sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh beliau Abina Kiai Haji Muhammad Marwan Zainal Abidin. Waktu beserta tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli suki wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan semua dewan asatid yang hadir ataupun yang belum dapat hadir karena satu umur, semoga semuanya dikasih panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, umurnya berkah, ilmunya manfaat, segala hajat dan impian Allah kabulkan. Yang sudah berumah tangga semoga sakinah mawaddah warahmah, yang belum ketemu jodohnya semoga hendak ketemu dengan jodohnya. Amin Allahumma. Semua wali murid yang hadir ataupun yang belum dapat hadir dan adik-adik yang ada di pondok pesantren Riyadhus Shalihin maupun Bustanul Arifin, dan yang ketiga insyaallah Darul Hijrah, semuanya semoga apa yang jenengan cita-citakan, apa yang jenengan idam-idamkan dengan sebab jenengan belajar dan thalabul ilm di pondok pesantren Riyadhus Shalihin ini, Allah kabulkan, Allah wujudkan, dan semoga kelak dimanapun jenengan berada, jenengan jadi orang yang bermanfaat, orang yang bisa membawa kebaikan di lingkungan dan di daerah ataupun kawasan jenengan berjuang, dan semoga jenengan bisa jadi penerus dari para aslafuna as-salihun. Amin Allahumma. Dan semoga orang tua kita dikasih kesehatan zahir dan batin, dilancarkan usaha dan rezeki serta dalam mencari maisha dan penghidupan, sehingga semua bisa sukses di dunia, sukses di akhiratnya. Ayyuhal hadirun wal hadirat al-a'izza wa rahimakumullah. Tidak banyak saya menyampaikan, cuma ungkapan syukran kadir dan penghormatan yang sangat saya sampaikan kepada Dewan Asatid maupun teman-teman pengurus yang sudah bertahun-tahun pada khususnya berjuang untuk kemuliaan Islam dan keberkahan serta kesuksesan pondok pesantren. Semoga betul-betul perjuangannya para asatid dan dewan pengurus diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa jadi sababiyah salah satu di antara
3 amal yang tidak akan pernah putus pahalanya, dan apa yang telah beliau sampaikan pada putra putri kita betul-betul jadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang telah membawa maslahah untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Amin Allahumma. Yang kedua, saya berterima kasih kepada semua santri putra maupun santri putri yang selama ini belajar dengan dia, yang selama ini melaksanakan semua tata tertib dan aturan pondok pesantren dengan sempurna. Semoga betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita, dengan taat, ilmu manfaat, dan semoga betul-betul jenengan akan mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, dan kemaslahatan ilmu, dan bisa mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang jelas orang yang mempunyai ilmu tidak mungkin akan rugi. Orang yang mempunyai ilmu pasti akan sukses di dunia, akan sukses di akhiratnya. Bahkan orang yang punya ilmu akan tahu jalan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, anak-anakku, tolong mulai sekarang atur niat, betulkan niat, baik dalam belajar maupun dalam berkhidmah, semua karena Allah, untuk Allah, buat Allah, supaya betul-betul harokah dan gerakan jenengan betul-betul akan membawa ridhonya Allah, mendatangkan pandangan rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan jenengan akan selalu dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Ingat, mungkin jenengan sekarang adalah seorang pemuda dan pemudi, dan kelak di masa yang akan datang jenengan akan jadi tokoh, jenengan akan jadi pemimpin, jenengan akan jadi penerus dari para ulama. Oleh karenanya sering kalau kita baca di dalam kitab Imriti, Hakim maka malfa'ilil ladzi qudi fikul lima lahu, kalau dalam Alfiyah yanubu maf'ulun fihi akfa tak Ustaz Mu'arif pokoknya, atau takut terus amin, ini beliau Masya Allah. Jadi mau tidak mau besok jenengan itu akan jadi penerus daripada fa'il, kedudukan jenengan akan menjadi naibul fa'il. Oleh karenanya belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang semangat, jangan sampai ada waktu yang hilang yang tidak ada guna. Jadilah jenengan sebagaimana yang dikatakan dalam syair di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah bil bukuril ta'allam falaisal mar'u yuladu alima walaysa aqul ilmi kaman huwa jahil. Jadi jenengan itu disuruh belajar, semangat menjajah, semangat belajar, semangat ngaji, semangat mutolaah dan semangat dalam mengkaji dari apa yang jenengan pelajari. Insya Allah jenengan akan jadi orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang gembira dunia dan akhirat. Yang penting satu, jangan pernah membuat sakit hati gurumu, jangan pernah membuat murka hati para guru. Terus yang kedua, cari ridho orang tua. Insya Allah kunci kesuksesan akan dengan berboleh untuk sekarang dan di masa yang akan ya. Yang jelas pesan Abah, ketika nanti di rumah
ketika di rumah jangan lupa sholat jamaah. Yang kedua, selalu jaga wudu, jaga batal wudu, selalu jaga wudu. Yang ketiga, boleh bawa HP tapi sekedarnya saja. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik HP dan televisinya jangan dibawa ataupun dilihat. Paham? Paham? Jangan sia-siakan waktu dengan imam. Kalau hilang, tiada guna. Yang keempat, tetap wirid yang biasa dengan baca, baik wirdul latifnya, wirdul syakrannya, rotibul haddad maupun rotib al-atosnya, usahakan tetap istiqomah walaupun dibaca dengan keluar. Paham ya? Dan tinggalkan maksiat dan dosa, karena maksiat dan dosa ini penyebab hafalan mudah hilang. Maksiat dan dosa penyebab orang tidak jenius di dalam pikiran dan ingatan, ya. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika keluh kesah kepada Imam Waqi tentang sulitnya beliau menghafalkan pelajaran, maka Imam Waqi mewasiatkan, memberikan arahan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat, karena ilmu adalah cahaya dan cahayanya Allah tidak mungkin diberikan pada orang yang suka maksiat. Tinggalkan maksiat. Kalau ingin cepat hafalannya, baik Al-Quran maupun matan dan nadomannya, kurangi maksiat dan tambah rasa cinta, rasa mahabbah pada ilmu yang ingin dengan kaji. Insya Allah dengan cinta yang sulit akan jadi mudah, dengan cinta yang berat jadi ringan, dengan cinta yang menakutkan akan menjadi tersa. Kalau dengan takut pada Al-Quran, ya Allah, dengan setebal gini, berapa ratus tahun ini saya harus ngapalkan, nanti ya akan khatam jenengan. Tapi ketika jenengan cinta, mudah, karena sang kekasih ini akan berusaha, akan berjuang untuk membuat cinta dan menaklukkan hati yang tersayang. Jadi tanamkan rasa cinta, tanamkan rasa mahabbah, tanamkan rasa senang pada kitab, pada pelajaran yang ingin jenengan peroleh. Terus Abah, Umi, Diada, Difaid dan Dewan Asatid maupun asatidah, mohon maaf kalau selama ini ketika ngajar jenengan, ketika darus dan ngaji sama jenengan, kadang ada penjabaran yang kurang luas, atau mungkin pernah marah, atau mungkin pernah mukul, atau mungkin pernah menempatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan adat dan syariat. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mewakili keluarga besar pondok, begitu juga keluarga besar Dewan Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyuwun ikhlasi sebanyak-banyaknya nggih. Nyuwun halali, nyuwun ridhone nggih. Supaya langkah kita ke depan lebih nikmat, lebih ringan, dan ketika berjuang untuk didik jenengan lebih bersih hatinya, lebih jernih pikirannya, dan lebih asik dalam menjelaskan makalah dari para salaf dan leluhur-leluhur kita yang istimewa, supaya jadi keberkahan ilmu di masa yang akan datang. Ya, mohon maaf guys semuanya, kalau ada yang nggak hadir, tolong sampaikan kabar gembiranya, kabar gembira nih. Insya Allah dengan hari Senin malam Selasa, yang tidak bisa jemput hari Senin malam Selasa bisa Selasanya, bisa Rabunya, bahkan orang jemput di pondok tetap terbuka. Paham? Baik yang pulang atau yang tidak pulang, insya Allah nanti Abah akan bagi uang. Semuanya sama, tidak ada beda. Semuanya
dapat uang untuk paket lebaran. Kurang lebih berapa Mbah? Insya Allah saya bagi uang untuk jenengan di antara 50 juta sampai 70 juta. Tak bagi semuanya buat jenengan. Terus di samping nanti coba takjub bareng orang kasih cino 50 juta. Pondok iso takjub. Saya mengeluarkan kurang lebih di antara 50 sampai 70 juta itu nanti tak dum bareng. Paham ya? Itu uangnya. Terus nanti juga jenengan tak kasih paket sembako, ben kena gawe lontong, ben kena gawe kupat, ben kena gawe munjung gone molotuwo. Insya Allah semuanya masuk ustaznya bareng. Jadi kayak Gus Amin ini ben kena gawe ngelamar calon nyonya Pak Mu'arif juga ben yang cepet kabul. Walaupun insya Allah semuanya nanti dapat paket buat pulang, jadi kamu oleh-oleh kamu bapak, ibu atau enggak ya. Jadi pokoknya gawe seneng, gawe gembira. Umi sudah nyiapkan, tadi sudah mikir sama abah. Ini nak umpamanya anak 257 per anak berasnya sakmene, terus sirupe sakmene, terus duitnya sakmene kurang lebih piro. Rezeki kebudi Gusti Allah, insya Allah nak gawe seneng akan digawe seneng. Sama seneng ngomong tentang pondok. Insya Allah nanti pulang intinya gue parcel, gue sembako, sama gue duit, ya. Dan jangan lupa tetap minta gaji baru sama orang tua. Terus jangan apel, ngerti? Calana nih, mesti kirim nomor telepon nih, solehan. Jangan si lanang dolan gone si putra, si putri gone si putri. Makin mawon nak wis halal dengan ijab kabul baru bismillah tawakkaltu Allah qabiltu nikah. Nggih, ikhlas ya. Gitu semuanya, nggih. Intinya yang terakhir sebelum perpisahan Abah pesen jangan sia-siakan waktu, jangan tinggalkan sholat jamaah, selalu jawab berwudu. Terus yang putri, silaturahimnya dengan tempatnya anak putri, yang putra ke tempatnya anak putra. Pengen silaturahim ke ustadznya boleh, ketika jalannya aman. Udah, insya Allah ustadznya juga ridho. Insya Allah nanti halal bihalal kita pengajian dengan cucunya Habib Anis, cicit daripada yang ngarang Maulid Habsi, insya Allah. Terus yang terakhir apa yang masuk ke pondok, ngerti yang masuk ke pondok dari apa yang Anda tasarufkan, baik untuk pembangunan, untuk biaya jenengan makan, bayar listrik, ataupun untuk bisyarah ustadz dan bensin serta yang lain, tolong diikhlasno nggih, tolong sik rido nggih, halal nggih, jenengan wae mangan-mangan, wayahe ngaji-ngaji, sama namangan tetep lauk daging nopo mboten? Paling rendah jenengan paling tempe sama telur. Ki nopo mboten? Sampai sampean kadang ora doyan daging nopo mboten? Sing penting sampean mulya, ya. Paham? Tolong diikhlaskan, tolong diridhoi. Dan jangan lupa doakan selalu baik pondok Riyadhus Shalihin, Bustanul Arifin. Yang ketiga pondoknya namanya apa? Darul Hijrah. Insya Allah akan mau bikin yang keempat. Insya Allah namanya Darul Habib di dekat Krembil. Ada tanah hampir 3000 meter, tinggal bangun. Insya Allah nanti mungkin bisa ustadz yang nikah awalan. Jadi ini belum bangunnya ustadz terakhir tapi cepat nikahi, malah si ustadz awal belum nikah. Insya Allah nanti yang keempat, insya Allah namanya kalau tidak Darul Habib, insya Allah Darul Mustafa Al-Jadi. Bapak ulang ini Nabi Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh bin Abu Bakar, ya. Semoga berkah, manfaat, snacknya dibagi, baksonya dibagi, begitu juga makanannya dibagi. Abah, Umi diajar, Difai, Gus Amin, Ustadz Falah, Pak Ali, Pak Rogan, Pak Nail, Kang Bagus, Kang Bagas, semuanya Ustadz kita yang ahli ceramah, yang sangat istimewa dan terkenal di dunia maya, Ustadz Ahmad Bejuri dan Ustadz Mansur serta Ustadz
yang selalu berjuang menggembirakan kita selalu, Ustadz Aziz dan Ustadz Lutfi. Kalau tidak ada, tidak akan jalan ini pondok. Semuanya doakan panjang umur, semua berjuang untuk jenengan, satu dengan yang lain saling melengkapi, saling mengisi. Doakan sukses dunia, sukses di akhiratnya. Yang sudah dapat jodoh semoga sakinah mawaddah warahmah, yang belum dan ketemu jodohnya, dan yang masih belajar semangat belajarnya. Paham ya? Insya Allah nanti yang lulusan yang pengen kuliah kita pikirkan. Paham? Yang belum kuliah tetap belajar, insya Allah semua dapat bagian masing-masing. Ada minta maaf, minta ridho, minta halalnya. Yang ngompol, kalau bisa perempuan-perempuan ini yang masih ngompol kalau tidur pakai pampres, ya, pakai pampres, jangan sampai pondok jadi najis gara-gara jenengan. Nah, itu juga yang putra. Kalau pamresnya habis bilang abah nanti tak beli lo, ya. Waduh, semoga barokah manfaat bikin dunia wal akhirah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir pesan sama wali murid, tolong anaknya dijaga, baik jamaahnya, pergaulannya, HP dan televisinya. Jangan sampai gara-gara anak nyampe rumah nanti bilang merdeka, akhirnya anak nanti cuma tidur, padahal ini harus dididik mulai dari sebelum subuh sampai jam 10 malam. Nek omah ini balas dendam, sampai dikira anak ini omah ini dikira tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji, ya. Padahal ini itu betul-betul mereka belajar dengan giat, dengan istimewa. Jangan sampai gara-gara nek omah dijarno, diunggarno, sampai akhirnya ketemu ini napas gue HP ya, untuk HP nanti. Padahal ini orang oleh HP. Gara-gara dulu Andis dan televisi ya, ini seneng sinetron. Tidak aneh sampai tidak dulu TV kecuali malam Ahad dan Ahad pagi, karena memang di hari Ahad itu libur total karena di 6 hari itu sudah diberikan pelajaran. Dan perlu diingat, yang tidak setor tetap tidak boleh pulang. Persyaratan wajib naik kelas dan pulang harus setoran. Jadi orang tua dengan biayai betul-betul ada asarnya, ada hasilnya, dan bisa membuat orang tua bangga. Betul nggih? Itu yang bisa dalam aturkan. Tolong yang tidak dengar nanti dikasih tahu oleh teman-teman yang dengar, agar minta maaf, minta ridho, minta halal, dan dari tadi yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat, para alim, para ulama, wabil khusus Matan Nabi kita Muhammad Marwan Zainal Abidin wa al-Bait, mugi-mugi Allah panjangkan umur beliau, mugi-mugi Allah paringi kesehatan baik jasmani maupun rohani, supaya bisa mendidik kita semuanya, mulai dari yang paling kecil sampai yang sudah kuliah. Ya, amin Allahumma amin. Yang kedua, untuk yang kami hormati, untuk Dewan Asatid, Asatidah, mulai dari Pak Ali, Pak Mu'arif, Pak Nail, Pak Anwar, semoga beliau diberi kesehatan, diberi umur panjang, supaya senantiasa bisa membimbing santriwan atau santriwati di pondok pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami. Dan untuk anak-anakku semuanya, dan yang putri maupun yang putra, sebenarnya sudah banyak apa yang disampaikan oleh abahnya. Cukup saya hanya menambahi saja sedikit. Ketika nanti kalian pulang,
tolong dijaga sholatnya, ya. Tolong dijaga sholatnya. Karena apa? Karena as-sholatu imadud din. Faman aqamaha faqad aqamat din wa man tarakaha faqad hadamat din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka seperti mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merubuhkan agama. Nah, ya mungkin hanya itu yang saya beri pesan kepada kalian semua. Masih banyak, ada Pak Mu'ali, ada Pak Nail, ya. Nanti Ustaznya satu persatu akan memberikan pesan kepada kalian semua, ya. Semoga bermanfaat. Cukup itu dari hubungan yang paling dalam. Apabila ada ucapan ataupun akwal-akwal yang membuat kalian semua tidak berkenan, ya, tolong minta maaf yang sebesar-besarnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami sampaikan kepada beliau. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil muhtaramin jamatul kurama wal fudala wal alim dan para ulama sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang kula hormati langkung mutanipun akhirul karim Abah Marwan yang abidin wa ahli baitihi ingkang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingkang kawula hormati wonten ngarsanipun para ustaz-ustadzah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santriwan utawi santriwati ingkang kawula hormati. Langsung kemawon boten kathah mukadimah kula. Muga simul awqat utawi MC dari konai pesan-pesan ngoten nggih. Pesan sepindah nggih punika nak wangsul saking pondok mira. Aja lali jamaah nggih. Cukup salat 5 waktu. Kaping kalipun jaga akhlakipun nggih. Santri niku benten kalih sing boten nate mondok ngira niku. Benten segi pakaiane niku dijogo sing lanang nggawa ticis nak medal ditutupi murahe ngira niku. Aja gundulan, aja katokan cekak niku santri nganu santri putra. Santri putri wah kaya sing ratu mondok jilbabe dicopot ngoten mboten pareng kira nggawa sing ngetrit mboten pareng mondok iki niku alfa matere pondok dijo pun pesan kula mugi-mugi bermanfaat dari kula panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninggalan pondok menawi wonten niki dipun cekeli saestu napa ingkang sampun sampeyan pelajari teng pondok, napa ingkang sampun sampeyan tampi sang guru-gurune sampeyan dipun cekeli dipun amalke. Kerantan menopo al-alaqah bainal tilmin wa ustadihi iku koyo al-alaqah bainal makmum wa imamihi. Jadi hubungannya murid kalian gurune niku koyo makmum kalian imami. Sing saged ilang alaqah kala wau niki kanthi niate makmum metu sangka imami. Jadi begitu napa mudahnya niki anti. Jadi sing anti kula pesen sangat turmalape walaupun sengaja kami boten dereng boyo nggih diusahakno kok upama boten saged pertemuan atau ngadakan suatu alaqah secara bertemu secara pondokir niki nek saged selalu menghubungkan batine sampeyan atine sampeyan kalian gurune. Usahakno minimal nek badhe salat matehari gurune ben kersane dipunjaga kaliyan Allah
adine niki selalu hubungan kali gurune nikulah ingkang nyebabno ngilmu sing manfaat. Wartifaul mar'i biqadri tiqatihi. Jadi kadar kemanfaatan dari murid niku minangki mandhen kalian kadar piyambake uliye yakin, uliye iktikad, uliye duwe keyakinan kalian guru kemantepane piyambake kalian guru niku ingkang saged kawula aturaken menawi wonten lepatipun pamatur utawi saking kawula pribadi selaku sebagai dewan guru nipun sampeyan menawi ing dalem masalah pelajar mengajar mulai setahun ini wonten lepatipun atur atawi lepatipun serawung kawula nyuwun agunipun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhlak kalian, jagalah akhlak kalian. Karena akhlak itu penting. Akhlak itu di atas dunia. Akhlak itu di atas dunia. Jagalah akhlak kalian. Dan jangan sampai ketika sekalian pulang di rumah tidak punya etika sama kedua orang tua kalian. Itu saja pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul ulama wa khususan beliau Kiai Haji Muhammad Zain Al-Abidin Al-Haj. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya ingin mengatakan kepada kalian semua sebagai seorang santri yang telah terdidik dengan berbagai macam ilmu pendidikan untuk selalu memikirkan tentang segala sesuatu yang nanti akan kalian lakukan. Saya akan menyampaikan satu makalah dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos yang nanti akan menjadi pesan saya satu-satunya. Dabir tummaf'al, fakir tummaqul. Aturlah, kemudian kalian boleh baru bertindak. Dan pikirkanlah, lalu baru mengatakan. Artinya sebelum bertindak dan menyampaikan sesuatu kalian harus berpikir. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.